Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait aturan turunan. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami secara menyeluruh konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan rumus dasar turunan untuk menentukan turunan berbagai fungsi yang lebih kompleks. Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan rumus dasar turunan tersebut juga untuk menentukan turunan fungsi yang dalam bentuk U plus V, U minus V, U dikalikan dengan V, atau U dibagi dengan V. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menghitung turunan fungsi trigonometri. Turunan pertama fungsi Y sama dengan F dalam kurung X dapat ditulis dengan berbagai notasi berikut. Ada yang dinamakan dengan notasi Lagrange, di mana ditulisnya sebagai F aksen dalam kurung X atau Y aksen. Atau terkadang kita mendengar F prime dari X dan satu lagi adalah Y prime. Notasi kedua yang bisa kita temukan juga adalah notasi Euler. Di notasi ini kita menulisnya kapital D dikasih subscript X, ini menandakan turunan terhadap variabel X, kemudian fungsinya dilekatkan setelahnya, bisa Y atau F dari X. Selanjutnya kita menggunakan notasi Leibniz. Itu adalah salah satu kemungkinan juga ya, di mana kita di sini nulisnya dy per dx, namun membacanya adalah dy dx, atau kita menulisnya d dx dalam kurung f dari x. Mari kita lihat rumus dasar turunan pertama ketika fungsinya adalah fungsi polinomial x pangkat n, di mana n adalah suatu bilangan real. Turunannya bisa kita dapatkan dengan mencari limit h mendekati 0, f dari x plus h dikurang f dari x dibagi dengan h. Kita substitusikan sekarang ya. F dalam kurung x plus h tentu adalah x ditambah h pangkat n. Ini adalah x pangkat n, dan di bawah tentunya tetap h. Jika ini kita expand, kita mendapatkan x pangkat n ditambah n dikali x pangkat n-1 dikali h, dan seterusnya, ya, yang berwarna orange dan biru ini. Dan kemudian, kalau seandainya sekarang kita lihat di pembilang, kita mendapatkan suku x pangkat n, dan juga suku minus x pangkat n, sehingga keduanya saling meniadakan. Maka dengan demikian, kita hanya menemukan bentuk biru ini yang kalau dibagi h akan menjadi bentuk yang dalam kurung besar ini. Perlu kita sekarang lihat bahwasanya setiap suku ini mengandung h kecuali suku yang pertama. Dan karena h di sini mendekati nilai 0, maka suku-suku yang lain ini tentu juga akan bernilai 0. Maka hanya tinggal suku pertama saja, yaitu n dikali x pangkat n-1. Ini adalah turunan dari fungsi x pangkat n. Untuk nilai fungsi yang konstan tidak bergantung dari nilai variabel, maka turunannya adalah 0. Untuk fungsi yang bisa dinyatakan sebagai penambahan fungsi f plus g, di mana kedua-duanya adalah diferensiabel, maka sama saja dengan pertama kita cari turunan fungsi pertama, kemudian kita cari turunan fungsi yang kedua, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Selanjutnya, jika kita menemukan fungsi kompleks yang bisa didekomposisikan menjadi f dikali dengan g, maka turunannya adalah f dikali g aksen ditambah dengan f aksen g.
Kalau sekarang fungsi tersebut, fungsi kompleksnya bisa dinyatakan sebagai dekomposisi dari f dibagi dengan g, maka turunannya adalah f aksen g dikurang g aksen f dibagi dengan fungsi g yang dikuadratkan. Sekarang mari kita lihat pengaplikasian rumus dasar turunan di berbagai contoh soal. Yang pertama, kita memiliki fungsi 2x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat. Maka turunannya adalah 3 dikali 2, ya. Kemudian pangkat ini tentu berkurang sebesar 1, sehingga kita mendapatkan 6x kuadrat. 2 dikali 4 dapatnya 8, dan tentu pangkat x di sini juga berkurang sebesar 1, sehingga jadinya x pangkat 1. Sehingga turunannya adalah 6x kuadrat ditambah dengan 8x. Contoh yang kedua, turunan dari fungsi h, di mana fungsi h tersebut adalah 2x pangkat 3 ditambah 2x dikali dengan x kuadrat ditambah x. Kita bisa menempuh dua cara. Pertama, kita lebur fungsi yang berada di dalam tanda kurung ini, sehingga kita memiliki hanya satu fungsi saja. Atau cara lainnya, kita menggunakan konsep yang telah kita bahas di halaman sebelumnya, yaitu kita misalkan fungsi f adalah fungsi yang dalam kurung pertama dan fungsi g adalah x kuadrat ditambah dengan x. Maka h aksen x sama dengan f aksen g ditambah dengan f dikali dengan g aksen. F aksen g di sini nilainya adalah 6x kuadrat ditambah 2, sementara g aksen x yang berwarna biru ini nilainya adalah sebesar 2x ditambah dengan 1. Ini kalau kita operasikan, kita akhirnya mendapatkan suatu bentuk polinomial berorder 4, yaitu 10x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah dengan x. Contoh selanjutnya, sekarang kita memiliki fungsi x tambah 2 dibagi dengan x kuadrat. Turunannya bisa kita cari dengan cara berikut. Pertama, kita misalkan fungsi u adalah fungsi di pembilang dan fungsi v adalah fungsi di penyebut. Maka turunan u adalah sebesar 1, ya. Turunan dari x plus 2 tentu adalah sebesar 1 dikali x pangkat 0, ya, atau 1. Dan turunan dari v adalah sebesar 2x. Sekarang kita masukkan di rumus u aksen v dikurang v aksen u dibagi dengan fungsi v yang dikuadratkan, sehingga kita terakhir akan mendapatkan hasil minus x kuadrat dikurang 4x dibagi dengan x pangkat 4. Silahkan dengan secara seksama melihat pengerjaan pada slide ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana turunan fungsi trigonometri diperoleh dengan pengaplikasian rumus turunan limit dan sifat identitas trigonometri. Di sini kita contohkan fungsi yang ingin kita cari adalah sin x. Turunan dari fungsi ini ketika kita menggunakan fungsi limit dapat diperoleh, dan kita ketahui nanti bahwasanya turunannya bernilai cos x. Untuk menuju sana, mari kita simak langkah per langkahnya. Pertama, ya, kita ambil selisih daripada nilai fungsi di saat x plus h dan di saat x. Maka dalam hal ini itu adalah selisih dari sin x plus h dikurang dengan sin x. Kemudian kita bagi dengan h, kita ambil limit ketika h mendekati 0. Ingat, sebelumnya ketika SMA kita pernah mengetahui rumus selisih dari dua sinus. Sin x dikurang sin y sama dengan 2 dikali cos dalam kurung setengah x plus y dikali dengan sin dalam kurung setengah x min y. Dalam hal ini, ya, sin x-nya adalah ini dan sin y-nya adalah ini, ya. Kalau kita ibaratkan yang rumus selisih sinus ini. Maka dengan demikian, ya, ketika kita mengaplikasikannya, kita di bagian penyebut mendapatkan 2 cos dalam kurung setengah x plus h ditambah x dikali dengan sin dalam kurung setengah x plus h kemudian minus x. Ketika ini kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan dalam kurung cos ini menjadi setengah dikali 2x plus h,
dan dalam kurung sin ini menjadi setengah H. Dan dengan menggunakan teorema limit, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Limit H mendekati 0 dikali 2 cos setengah dikali 2x plus H, kemudian dikali dengan limit sin setengah H dibagi dengan H. Nah, bentuk ini sudah kita ketahui sebelumnya. Dan ini nilainya adalah sebesar setengah. Kemudian untuk limit yang berwarna hitam ini kita tinggal mensubstitusikan saja nilai H mendekati 0. Maka dengan demikian ini tidak lain tidak bukan adalah setengah dikali dengan 2x saja. Atau dalam artian 2 dikali cos dalam kurung setengah dikali 2x. Ya. Maka ini semua kalau kita kalikan kita akan mendapatkan cos x. Dengan menerapkan rumus turunan pada fungsi trigonometri yang berbeda-beda, kita dapatkan turunan pertama dari fungsi tersebut. Misalkan dalam hal ini, ketika fungsinya adalah cos x, maka turunannya adalah min sin x, tan x turunannya adalah secant kuadrat x, secant x turunannya adalah secant x dikali dengan tan x, cosecant x turunannya adalah minus cosecant x dikali kotangen x, dan ketika fungsinya adalah kotangen x, maka turunannya adalah minus cosecant kuadrat x. Sekarang mari kita aplikasikan turunan fungsi trigonometri ini dalam penyelesaian masalah. Misalkan fungsi yang ingin kita cari turunannya itu adalah x kuadrat cos x ditambah dengan sin x tan x. Dalam hal ini kita ibaratkan ini adalah u dan ini adalah fungsi v kita. Maka u aksen adalah turunan dari x kuadrat cos x atau x kuadrat dikali turunan cos x ditambah turunan x kuadrat dikali dengan cos x. Ini hasilnya adalah minus x kuadrat sin x ditambah 2x cos x. Selanjutnya untuk nilai fungsi yang kedua, vx yang turunannya adalah v aksen, itu merupakan turunan dari sin tan. Ya. Artinya turunan sin dikali tan ditambah turunan tan dikali sin, yang sama dengan cos x tan x ditambah dengan secant kuadrat sin x. Maka turunannya adalah penjumlahan 4 suku ini. Kita telah sampai di penghujung video ini. Kita telah mendiskusikan terkait turunan fungsi berbentuk x pangkat n yang turunannya adalah n dikali x pangkat n-1. Kita juga telah mendiskusikan bagaimana suatu fungsi dapat didekomposisikan menjadi bentuk perkalian dua fungsi, kombinasi linear dua fungsi, atau pembagian kedua fungsi, dan bagaimana fungsi kompleks yang dibentuk oleh elemen f dan g ini bisa diperoleh turunannya. Yang ketiga, dengan menggunakan konsep turunan limit dan identitas geometri, kita dapat memperoleh turunan beberapa fungsi trigonometri yang sering kita jumpai. Sekian, terima kasih.